Recording in progress. Baiklah, terima kasih atas kesempatan dan waktu yang diberikan. Pada kali ini saya akan mempresentasikan UTS Bisnis Big Data, di mana UTS kali ini bertemakan model Project Based Learning, yaitu perancangan penerapan bisnis Big Data. Nama saya Venansia Sinondang Sinabutar dari MJ 807 dengan NIM 240201020241 dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ucuk Darussalam STMT. Nah, pada model project based learning ini saya menggunakan model bisnis yang ada di pengamatan di sekitar saya, yaitu model bisnis dari kegiatan UMKM yang memproduksi makanan rumahan seperti keripik, kerupuk, kue kering, sambal, dan lain-lain, di mana pemasarannya menggunakan marketplace yang sudah merupakan pemasaran terkini dari tahun-tahun sebelumnya dan juga tahun-tahun sekarang, yaitu marketplace-nya adalah Shopee dan Tokopedia beserta WhatsApp Business, sehingga pasar tidak lagi terbatas pada wilayah sekitar. Nah, pemasarannya menggunakan jasa ekspedisi nasional seperti JNE, JNT, dan Pos Indonesia, dan memungkinkan produknya dikirim ke seluruh provinsi di Indonesia. Maka setiap aktivitas pada bisnis ini menghasilkan data digital yang berpotensi diolah dengan pendekatan big data untuk mendukung keputusan bisnis. Maka dari itu, sesuai dengan pertanyaan yang ada pada soal UTS, menggunakan analisis dari 4 proses bisnis utama, yaitu transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Nah, profil model bisnisnya mencakup 4 proses bisnis utama yang saling terhubung antara transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen. Berikut ini diagram alur yang telah saya buatkan, yaitu mulai dari pelanggan melakukan order via marketplace atau juga WhatsApp, masuk ke dalam pemesanan dari toko online, kemudian toko online mencatatnya dan juga mengupdate stok yang telah tersedia. Nah, lalu si pelanggan tersebut melakukan pembayaran. Nah, setelah melakukan pembayaran, toko online ini melakukan produksi dan pengemasan pesanan. Nah, selanjutnya ketika selesai diproduksi, maka dilakukan distribusi dengan pengiriman ke alamat tertuju menggunakan ekspedisi nasional. Nah, maka selanjutnya ketika produknya sudah diterima oleh sang pelanggan, pelanggan dapat melakukan rating atau juga retur atau refund apabila produksinya atau produk yang diterima tidak sesuai dengan harapannya. Nah, dalam hal proses transaksi dengan konsumen, itu pelanggan memesan produknya melalui marketplace seperti Shopee atau Tokopedia dan juga melakukan chat WhatsApp bisnis. Kemudian sistem toko online mencatat jenis produknya, jumlah, harga, dan alamat pengiriman sekaligus memperbaharui stok yang tersedia. Selanjutnya, pembayaran dapat dilakukan melalui transfer bank, e-wallet, atau cash on delivery atau COD. Nah, status pembayarannya tercatat otomatis bagi dasar untuk melanjutkan ke proses produksi. Maka dari proses transaksi ini ada data-data yang dihasilkan berupa tanggal dan waktu pemesanan, jenis dan jumlah produk, harga dan total transaksi, metode pembayaran, serta alamat pengirimannya. Selanjutnya, untuk proses bisnis yang kedua, proses produksi. Maka produk barang-barang ini akan disiapkan dan dilakukan sejumlah pesanan yang telah dipesankan atau diambil dari stok jadi. Nah, bahan baku yang digunakan dan dicatat untuk setiap batch produksi. Produknya akan dikemas dengan label dan informasi pengiriman sesuai dengan standar marketplace. Selanjutnya, pesanan itu dicatat sebagai pesanan yang siap kirim pada sistem setelah proses pengemasan selesai. Nah, data-data yang dihasilkan berupa jumlah produk yang berapa diproduksi, tanggal produksinya, penggunaan bahan baku, waktu proses, dan juga status siap kirimnya. Nah, setelah itu pelanggan dapat melakukan pengecekan status pengirimannya. Produknya apakah sudah dikemas ataupun diserahkan ke jasa ekspedisi. Ini masuk dalam proses bisnis yang ketiga, yaitu proses distribusi. Nah, setelah itu jasa ekspedisi ini yang menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia termasuk ke daerah-daerah pelosok. Dan selanjutnya sistem mencatat nomor resi dan juga status pengiriman secara bertahap. Nah, selanjutnya pelanggan dapat melacak status pengiriman langsung melalui aplikasi marketplace tersebut. Sehingga data yang dihasilkan dari proses bisnis yang ketiga ini adalah nomor resi pengiriman, jasa ekspedisi yang dipakai,
tujuan pengiriman, status pengiriman secara real time, dan juga waktu tempuh pengiriman. Dan proses bisnis yang keempat yaitu proses layanan konsumen, di mana setelah barang sampai, pelanggan dapat memberikan rating atau ulasan pada marketplace. Pelanggan juga dapat mengajukan komplain apabila produknya yang diterima rusak saat pengiriman ataupun melakukan retur atau refund. Selanjutnya, penjual akan menanggapi melalui kolom chat marketplace, dan data rating, ulasan, dan komplain akan menjadi bahan evaluasi kualitas produk dan kecepatan respons penjual. Sehingga data yang dihasilkan adalah rating produk, ulasan teks pelanggan, data komplain dan retur, waktu respon penjual, serta riwayat percakapan chat. Nah, ini adalah rancangan penerapan Big Data berdasarkan slide sebelumnya, di mana proses bisnis transaksi, produksi, distribusi, dan layanan konsumen itu semuanya tergabung ke dalam data lake. Data lake ini adalah penyimpanan data mentah yang terpusat. Nah, di dalam platform Big Data ini, setelah dikumpulkan data lake-nya, maka masuk ke dalam layer selanjutnya, yaitu layer pemrosesan, di mana layer pemrosesan ini merupakan batch rekap penjualan bulanan per jenis produksi sebagai data historis, dan juga data real time terkait status pesanan serta pengiriman produk. Nah, layer ketiga dari platform Big Data ini merupakan layer yang terakhir, yaitu analitik dan machine learning, di mana dari pemesanan tersebut akan masuk ke dalam dashboard penjualan, prediksi permintaan, dan segmentasi pelanggan sebagai layer analitik dan machine learning. Nah, dari ketiga layer ini, dari data lake, pemrosesan, dan analitik machine learning, itu masuk ke dalam sebagai insight dan juga keputusan bisnis pelanggan. Nah, keunggulan dari penerapan Big Data ini, rancangan penerapan Big Data mengacu pada Data Science Indonesia DSI atau jurnalnya yang berjudul Strategi Pengambilan Keputusan Berbasis Data Analitik pada UMKM untuk Meningkatkan Penjualan, yang menggunakan penerapan deskriptif analitif atau CRISP-DM pada data penjualan UMKM, yaitu terdapat 5 poin-poin penting, di mana 5 poin-poin penting ini yang pertama adalah identifikasi produk terlaris, yang artinya mengetahui produk paling diminati per periode untuk menyesuaikan produksi dan juga stok. Yang kedua, pemetaan permintaan wilayah, di mana memetakan tujuan pengiriman untuk menentukan lokasi reseller atau gudang titipan. Dan poin ketiga, perencanaan produksi efisien, di mana memprediksi kebutuhan produksi mingguan atau bulanan agar stok tidak kurang atau lebih. Poin keempat itu peningkatan reputasi, di mana menganalisis rating dan ulasan untuk mendeteksi keluhan sebelum berdampak pada rating ke toko. Dan yang kelima adalah poin dasar strategi promosi, di mana pola penjualannya untuk menjadwalkan promo atau flash sale yang tepat sasaran. Berikut ini referensi yang saya gunakan untuk menyusun presentasi untuk UTS ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.